Shalom, selamat pagi. Tiap kita pasti suka kalau kita terima janji. Karenanya hari ini ada semangat baru yang Tuhan beri buat kita. Dan itu diawali dengan janji Tuhan yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua yang mendengar pesan audio ini dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya! Luar biasa. Anugerah Tuhan mengalir atas setiap kita. Firman-Nya berkata pada pagi hari ini, apa saja yang kamu minta, yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Lalu mungkin pikiran kita berimajinasi. Luar biasa janji hari ini. Karenanya aku mau minta ini, itu, dan lain sebagainya. Sebelum jauh, imajinasi kita membawa kita untuk melangkah. Saya mau mengajak kita untuk lebih dalam memahami janji Tuhan ini. Sehingga janji Tuhan ini menjadi sesuatu yang berharga. Kita bukan hanya menerimanya tetapi menggenapinya. Ayat pertama dari Yohanes pasal 15 berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi tidak mungkin ranting yang terikat pada pokok anggur bisa menghasilkan buah yang berbeda dari pokok anggur. Karena tidak mungkin ranting itu menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, maka ranting itu pasti menghasilkan anggur dan bukan buah yang lain. Yang perlu kita tanya, apa tujuan utama Yesus datang ke dunia? Apa tujuan utama Yesus hadir dan memberikan banyak hal bagi dunia, bagi saudara dan saya, bagi para murid dan lain sebagainya? Tidak lain dan tidak bukan. Tujuan utamanya ialah mengasihi manusia. Ia rindu semua manusia diselamatkan. Dan untuk hal itu terjadi, maka dia bangun sistem. Dia mulai dari hal yang sederhana. Meskipun dia Allah yang begitu besar, dia mulai membagi hidup kepada 12 murid. Dia mulai berinvestasi, memperlihatkan gaya hidup yang seutuhnya kepada mereka yang kita sebut sekarang sebagai para rasul. Yang kemudian ia memberikan sebuah hal yang gamblang kepada para rasul, bahwa yang ada dalam dirinya ialah bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 kembali saya ingatkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau kita melekat pada Tuhan dan firman Tuhan itu mendrive hidup kita,
mengarahkan hidup kita, mendorong hidup kita, menjadi penentu langkah kehidupan kita. Kalau firman itu kita jadikan pelita, firman itu kita jadikan terang dalam kehidupan ini, maka sudah pasti yang kita minta adalah mereka yang mau untuk mengenal Tuhan dan siap untuk diubahkan bersama-sama lewat firman. Bukan kita yang mengubah manusia, saudara, tapi firman hidup itulah kita pun mengalami perubahan karena kita terima firman dengan benar. Kita berkata kepada firman, yes, aku mau. Maka firman itu menjadi kekuatan, motor dalam kehidupan kita. Sehingga langkah-langkah kecil dalam hidup kita mulai sesuaikan dengan kehendak firman itu. Inilah inti dari menjadi saksi, saudara. Bahwa kita harus menampilkan gaya hidup Kristus. Motivasi Kristus. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Dengan hal itulah Bapakku dipermuliakan, dan kau benar menjadi muridku. Saat apa? Saat orientasi kita untuk membangun sesama kita. Saat kita mengambil bagian untuk menjadi saksi. Saat kita mau dan bersedia untuk membuka diri dan berbagi kepada mereka. Percayalah, Tuhan yang telah menentukan kita untuk mengambil bagian itu bukan Tuhan yang lalai. Dia pribadi yang akan terus menyertai kita, memampukan dan menguatkan kita, sehingga kita akan menerima upah jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita harapkan. Jadilah saksi, karena itu kehendak Tuhan. Terus mintalah jiwa-jiwa, karena kalau kita mau, maka kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.